Memasak dengan bahan bakar arang saat ini sudah jarang ditemui. Namun di kota Bandung masih banyak kedai memasak menggunakan arang. Cita rasa dengan aroma khas menjadi daya tarik pelanggan. Di zaman modern, memasak dibuat mudah dengan kompor gas atau kompor elektrik. Namun, ada beberapa kedai makan yang masih menggunakan arang. Salah satunya tempat jualan nasi dan mie goreng legendaris di Jalan Mangga, Kota Bandung. Tempat makan yang sudah berjualan sejak tahun 70-an ini sekarang dijalankan oleh generasi kedua. Selain menggunakan arang untuk memasak, proses memasaknya pun terbilang unik. Karena untuk menyalakan bara api dalam anglo atau tungku dengan cara digoes menggunakan roda. Masak sambil goes. Nah, tapi ini goesnya beda karena goesnya pakai tangan untuk menghantarkan udara ke arang yang membuat arang itu baranya menyala kayak gitu. Untuk muter goesan ini kecepatannya itu harus tepat. Karena kalau misalnya lambat nanti masakannya tidak merata, tapi kalau terlalu cepat nanti masakannya bisa gosong. Dalam sehari, kedai ini bisa menjual sekitar 70 porsi besar menggunakan 8 kg arang untuk memasak. Untuk memasak pesanan dibutuhkan 3 orang dengan tugas yang berbeda. 1 orang menyiapkan bahan masakan, 1 orang mengolah masakan dalam wajan, dan 1 orang memutar roda untuk menyalakan bara api. Lebih lama gas. Kalau yang arang cepat, panasnya kan baranya tuh panasnya lebih dari 2 kali itu gas. Beda, ceplok telur di sini sama di sana lama di sana. Bisa coba. Ini cuma berapa menit udah matang telur. Kalau di sana lama gas. Tapi bahan bakarnya lebih mahal arang. Aromanya mahal bisa dicari. Tapi aroma khas arangnya itu nyengat, kena bumbu juga. Beda sama gas. Masak gas sama arang beda. Jadi dipertahankan aja sampai sekarang. Bagi para pelanggan setia kedai ini, sajian masakan yang menggunakan arang memberikan cita rasa tersendiri. Saya tahu tempat ini sebetulnya dari kecil, jadi mungkin sekitar 25 tahun yang lalu. Yang jelas aromanya jadi wangi, terus dari tekstur rasa juga jauh lebih enak gitu dibanding tempat lain lah gitu. Penggunaan arang saat proses memasak membuat aroma masakan lebih keluar. Kedai lain yang setia menggunakan arang untuk memasak adalah salah satu kedai surabi di Jalan Antapani, Kota Bandung. Sebelum memasak surabi menggunakan arang, kita perlu menyalakan bara api pada arang terlebih dahulu. Sebagian arang harus dibakar di atas kompor gas kurang lebih 10 menit, sampai ada bara api dalam arang. Setelah itu, baru dicampurkan ke arang lain dan dikipasi hingga apinya menyebar. Untuk menyalakan bara api yang ada di arang ini, ternyata lumayan pegel karena kita ngipasinnya harus dengan kecepatan konsisten dan jangan terlalu lambat juga. Karena kalau terlalu lambat nanti apinya juga nggak akan nyala dan bara apinya juga akan nyalanya lebih lama. Saya jadi nggak sabar nih untuk segera icip-icip surabi hasil kipasan saya. Setelah saya coba surabi yang barusan tadi saya coba masak dan arangnya saya panasin, ternyata rasanya selain memang rasa dari surabi yang ditambah oncom dan telur, ada juga aroma smoky dari pembakaran arang tadi. Kedai surabi yang buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam ini dalam sehari bisa menjual 300 surabi dan memerlukan 30 kg arang. Dan kenapa nggak ke gas? Karena dikhawatirkan kalau ke gas itu karakteristik dari aroma, dari pengembangan surabi itu hasilnya itu berbeda. Dan sifat arang sendiri dia mempunyai sifat aroma kayu sama aroma bakar. Menurut Rosi Indiarto, dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, aroma khas dari arang muncul dari senyawa-senyawa aromatik yang berperan untuk memberikan cita rasa dalam produk pangan. Senyawa ini tidak dimiliki oleh pemanasan menggunakan gas maupun elektrik. Meski aroma khas arang banyak disukai, tetap harus waspada ketika memasak atau memanggang menggunakan arang. Sangat karsinogenik, terutama adalah senyawa-senyawa benzoalfapirin. Ini memang menjadi salah satu senyawa penanda
atau senyawa yang disebut juga senyawa kontaminan kayak gitu yang disebabkan karena proses pemanasan pada suhu tinggi, terutama pemanasan langsung. Dalam hal ini adalah yang paling sering dilakukan adalah proses pemanggangan atau proses pengasapan. Rossi menambahkan terdapat teknologi baru yaitu liquid smoke atau asap cair untuk menggantikan cita rasa aroma yang khas di dalam proses pengasapan secara langsung. Asap cair yang dihasilkan itu bisa diaplikasikan untuk makanan dengan syarat harus dilakukan proses pemurnian terlebih dahulu. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.